Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi makro minggu ketiga mengenai distribusi pendapatan. Jadi kalau diingat, minggu lalu kita sudah selesai membahas mengenai apa itu indikator makroekonomi dan ada 4 jenis ya. Dan kita sudah membahas indikator yang pertama yaitu mengenai pendapatan nasional. Nah, pada pertemuan makro minggu ketiga ini kita akan membahas indikator yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu definisinya adalah cerminan dari merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara kepada penduduknya. Jadi kalau ibarat pendapatan nasional itu kan mengukur produktivitas ya dari suatu negara. Berapa besar nilai dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, dengan kata lain besarnya kue ekonomi gitu ya. Kalau distribusi pendapatan itu dari kue tersebut dipotong, dibagi-bagi, nah setiap orang itu mendapat berapa bagian, itu distribusi pendapatan. Contohnya misalnya ini negara Brunei gitu ya. Negara Brunei itu kan negara yang relatif kecil. Dia pada tahun 2020 menghasilkan produk domestik bruto sebesar 12 miliar US dollar. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia tentu negaranya kan lebih luas, jumlah sumber dayanya juga lebih banyak, sehingga wajar jika pendapatannya itu lebih besar gitu. Jadi ini ibarat kue gitu ya. Oke, ini kue Brunei, ini kuenya Indonesia gitu, lebih besar punya Indonesia. Nah, Indonesia itu pada tahun 2020 produk domestik brutonya itu hampir 10 kali lipatnya dibandingkan PDB-nya Brunei, yaitu sebesar 1,05 triliun US dollar. Nah, cuman pertanyaannya apakah penduduk Indonesia itu lebih sejahtera dibandingkan dengan penduduk Brunei? Ya belum tentu, karena pendapatan nasional bukan satu-satunya ukuran apakah pembangunan ekonomi itu baik atau tidak. Nah, kita harus melihat distribusi pendapatannya. Nah, ukuran distribusi pendapatan yang paling gampang itu namanya PDB per kapita. PDB per kapita itu jadi perbandingan antara jumlah PDB dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi dengan kata lain, kalau si kue ini kita potong bagi sama rata ke masing-masing penduduk, itu besarnya berapa. Nah, Brunei Darussalam itu jumlah penduduknya kan relatif kecil ya, hanya sebesar 430 ribu orang, sekitar segitulah. Nah, kalau kita bagi dengan PDB-nya tadi per orang itu rata-ratanya sekitar 27.400 US dollar. Jadi dengan kata lain, kalau PDB Brunei itu dibagi sama rata ke setiap orang Brunei itu mendapatkan pendapatan sekitar 530 juta per tahun atau 44 juta per bulan. Besar ya. Nah, bandingkan dengan Indonesia yang meskipun tadi kuenya lebih besar, produk domestik brutonya lebih besar, tapi karena jumlah penduduknya juga banyak gitu ya, banyak mulut yang harus dikasih makan, jadi setiap orang itu mendapat bagiannya itu kecil. Yang mana PDB per kapita Indonesia itu sekitar 3.800 US dollar. Atau dengan kata lain, kalau masing-masing orang di Indonesia itu menerima pembagian pendapatan nasional sama besar, itu hanya sekitar 4,4 juta per bulan. Jadi meskipun PDB Indonesia lebih besar, tapi karena bagiannya lebih kecil, makanya Brunei itu relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia. Nah, cuman kan ini kalau ukurannya sama ya, rata gitu, semua orang mendapatkan bagian yang sama. Tapi kan pada kenyataannya tidak.
pada kenyataannya mungkin akan lebih seperti ini gitu. Jadi ada orang yang mendapatkan kue lebih besar, ada yang sedang, ada yang cuma dapat remah-remah gitu kecil ya. Nah ini berarti distribusinya timpang gitu kan, nggak rata. Itu namanya distribusi pendapatan gitu. Jadi nggak cuman berapa besar setiap orang mendapatkan, tapi perbandingan antara setiap orang itu rata atau enggak. Nah, struktur distribusi pendapatan itu akan menentukan dampak pembangunan ekonomi bagi perbaikan taraf hidup setiap lapisan masyarakat. Jadi apakah pembangunan ekonomi itu memberikan dampak pada setiap orang, itu tergantung dari struktur distribusi pendapatannya. Semakin rata distribusi pendapatannya, artinya hasil pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan oleh semua orang gitu, oleh masyarakat luas. Tapi ketika sebaliknya distribusi pendapatannya timpang, sebesar apapun pembangunan ekonominya, itu hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil orang-orang yang mendapatkan kue yang besar ini gitu. Nah, distribusi pendapatan itu punya hubungan kuat ya dengan indikator makroekonomi yang lain. Jadi yang pertama, distribusi pendapatan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Biasanya negara yang pertumbuhan ekonominya itu lebih pesat, lebih cepat, itu cenderung distribusi pendapatannya timpang, tidak rata. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu biasanya didorong oleh modal kan. Karena modal yang bisa membeli teknologi, mengembangkan mesin yang lebih canggih gitu ya, yang bisa memproduksi lebih banyak, lebih cepat, sehingga orang-orang yang memiliki modal atau pemodal, artinya orang-orang kaya, itu yang lebih besar menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut gitu. Kemudian distribusi pendapatan itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Tadi yang sudah kita buktikan perbandingan antara Brunei dengan Indonesia. Jadi negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi atau jumlah penduduknya banyak, itu cenderung setiap orang itu mendapatkan hasil pembangunan yang lebih kecil gitu dibandingkan dengan negara yang penduduknya lebih sedikit. Kemudian distribusi pendapatan itu juga dipengaruhi oleh inflasi. Nah, inflasi ini adalah indikator ketiga ya mengenai stabilitas uang. Jadi mungkin saya skip aja untuk pembahasan minggu depan. Lanjut, distribusi pendapatan itu selain dipengaruhi oleh indikator lain, tapi dia juga mempengaruhi gitu ya. Distribusi pendapatan itu mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jadi negara yang distribusi pendapatannya itu timpang, biasanya lebih banyak orang miskinnya gitu. Jadi ini orang-orang yang dapat kuenya cuma remah-remah ini adalah orang miskin kan. Jadi semakin timpang distribusi pendapatannya, semakin banyak orang miskin dan semakin banyak juga orang yang menganggur gitu. Makanya begitu penting distribusi pendapatan sehingga harus diukur oleh setiap negara. Nah, ada beberapa pandangan atau mazhab mengenai bagaimana distribusi pendapatan yang baik. Jadi kalau ekonomi kan biasanya, apalagi ekonomi klasik ya, itu kan menitik beratkan pada efisiensi. Bagaimana seseorang atau suatu negara itu bisa mengalokasikan sumber dayanya sehingga efisien gitu kan. Tapi ketika kita berbicara distribusi pendapatan, selain efisien kita berbicara soal keadilan gitu. Apa sih makna adil dalam pembangunan ekonomi? Nah, ada beberapa mazhab yang saya akan bahas, ada 4. Yang pertama itu mazhab egalitarian, itu menganggap bahwa pembangunan ekonomi yang adil itu kalau misalnya barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat itu jumlahnya harus sama. Jadi dengan kata lain, setiap orang itu mendapatkan persis PDB per kapitanya gitu ya, rata-rata. Sama rata gitu. Kemudian mazhab yang kedua itu namanya Rawlsian. Rawlsian itu menganggap bahwa
pembangunan ekonomi yang baik atau adil itu kalau dia bisa memaksimalkan utility atau tingkat kepuasan dari orang yang paling miskin. Jadi ketika sebuah negara bisa memaksimalkan tingkat kepuasan orang yang paling miskin, itu dapat dikatakan distribusi pendapatannya itu adil, pembangunan ekonominya itu adil. Itu namanya the last well-off person. Mazhab selanjutnya itu namanya utilitarian. Nah, menurut utilitarian, pembangunan ekonomi yang adil itu jika negara tersebut bisa memaksimalkan total utility atau total tingkat kepuasan dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Jadi utilitarian itu berbeda dengan egalitarian ya. Kalau egalitarian itu kan berarti semuanya sama besar gitu jumlahnya. Jumlah barang dan jasa yang diterima. Padahal tingkat kepuasan itu kan sifatnya subjektif. Apa yang menurut saya baik, apa yang menurut saya puas, yang saya suka itu berbeda dengan orang lain gitu. Misalnya orang yang gak suka durian, kalau dikasih durian kan tingkat kepuasannya gak sama dengan orang yang suka durian gitu kan. Jadi utilitarian itu yang penting tingkat kepuasannya sama, meskipun mungkin jumlah dan jenis barang dan jasa yang diterima itu beda gitu. Kemudian mazhab yang terakhir itu market oriented. Ini yang sangat berorientasi sama pasar. Jadi kalau mazhab ini setuju nih bahwa ya efisien itu sama dengan adil. Artinya hasil pertukaran melalui mekanisme pasar yang efisien itu udah yang paling adil. Nah, masing-masing mazhab ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Nggak ada yang benar 100%, nggak ada yang salah 100% juga. Jadi tergantung pandangan dari masing-masing ahli ekonomi.